Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azisya Putra. Nomor absen 197735. Di sini saya akan melakukan video presentasi pendek untuk pengumpulan tugas akhir final project mata kuliah profesi kependidikan. Di sini saya akan menguraikan beberapa pendapat saya mengenai isu pendidikan. Pada poin pertama, saya akan menguraikan pendapat saya mengenai manfaat sebagai seorang mahasiswa mempelajari profesi kependidikan. Pentingnya profesi kependidikan diharapkan untuk kita para mahasiswa mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Alasan inilah yang membuat kita para mahasiswa belajar mengenai profesi kependidikan. Pada poin kedua, saya akan memberikan pendapat saya terkait apa dan bagaimana seharusnya menjadi guru profesional. Ada 8 komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran dengan baik dan benar. Seorang guru yang profesional yang menguasai bahan ajar dengan baik, maka ia akan benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Jadi, apapun yang ditanyakan oleh peserta didik mengenai materi pelajaran, ia akan dapat menjawab dengan tegas, penuh keyakinan. Sebagai sumber belajar, seorang guru harus mempunyai referensi yang luas dibandingkan dengan peserta didiknya. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang guru berperan sebagai pemberi pelayanan terbaik untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses belajar. Oleh karena itu, guru perlu memahami berbagai media dan sumber belajar serta fungsinya masing-masing. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi. Seorang guru dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang mutakhir. Melalui teknologi informasi ini, memungkinkan seorang guru dapat memilih media yang dianggap cocok dalam proses pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai pengelola. Sebagai pengelola, seorang guru berperan dalam memberikan dan menciptakan suasana atau keadaan belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman. Ketika seorang guru tidak dapat menjaga kondisi kelas, maka para siswa tidak akan merasa nyaman dalam kelas dan akan cepat bosan. Selain itu, kelas yang kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar para siswa. Yang kelima, guru sebagai demonstrator. Sebagai seorang demonstrator, guru harus dapat mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Selain itu, guru harus dapat menunjang bagaimana cara yang tepat agar setiap pelajaran atau hal yang disampaikan kepada siswa dapat dipahami dengan mudah oleh setiap siswa. Yang keenam, guru sebagai pembimbing. Seorang guru tidak dapat memaksakan muridnya menjadi ini atau menjadi itu karena siswa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Karena tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang ketujuh, guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan aspek paling utama yang sangat penting. Motivasi dapat berasal dari diri sendiri atau dari orang lain. Seringkali siswa yang kurang berprestasi bukan dikarenakan oleh kurangnya kemampuan, tetapi disebabkan oleh kurangnya motivasi dalam mempelajari suatu pelajaran. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, seorang guru harus dapat membangkitkan motivasi belajar para siswanya. Yang kedelapan, guru sebagai evaluator. Seorang guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukannya. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir pembelajaran, tetapi juga dilakukan pada proses kemampuan dan siswa tersebut dapat mempelajarinya dengan baik. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberhasilan siswa dan melalui evaluasi juga seorang guru dapat menentukan apakah siswa yang diajar sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga siswa tersebut berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. Poin ketiga,
Pendapat saya mengenai reformasi pendidikan oleh Kemendikbud melalui kebijakan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar. Selama ini para murid disamakan levelnya tanpa mempertimbangkan kompetensi anak bisa menyesuaikannya atau tidak. Kemendikbud juga memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih cara penyampaian kurikulum atau cara mengajar. Kebijakan Merdeka Belajar memberikan kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi. Konsep itu harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosioekonomi, maupun infrastruktur. Konsep pelatihan guru akan berubah dari model seminar atau lokakarya menjadi pelatihan yang lebih praktis. Kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel juga menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar. Kurikulum yang dapat mendorong para guru agar dapat memilih materi atau metode pembelajaran dengan kualitas tinggi tetapi sesuai tingkat kompetensi, minat, dan bakat masing-masing siswa. Poin yang keempat, saya akan memberikan opini mengenai supervisi pendidikan di Indonesia secara umum. Apakah supervisi yang telah dilakukan oleh pejabat terkait sudah mampu memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan profesionalisme sebagai seorang guru? Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kegiatan supervisi dipandang perlu untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan supervisi pendidikan, ada dua supervisi pengajaran. Yang pertama, supervisi dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru. Secara rutin dan terjadwal, kepala sekolah melaksanakan kegiatan supervisi kepada guru dengan harapan agar guru mampu memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam prosesnya, kepala sekolah memantau secara langsung ketika guru mengajar. Guru mendesain kegiatan pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran yang kemudian kepala sekolah mengamatinya sebagai proses yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kinerja. Kegiatan supervisi ini dilakukan oleh pengawas sekolah yang bertugas di suatu sekolah atau gabungan dari beberapa sekolah terdekat, biasanya terdiri dari 5-8 sekolah dasar. Hal yang diamati oleh pengawas sekolah adalah memantau kinerja penyusunan program semester, penyusunan rencana pembelajaran, penyusunan rencana harian, dan pelaksanaan evaluasi, serta buku pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.